Kalau kalian mengaku manhaj salaf, orang-orang salaf itu menyibukkan dirinya dengan beribadah dan sejauh mungkin dan sebisa mungkin menjauh dari konflik permasalahan perbedaan ini. Mereka tidak menggubris itu. Mereka hanya sibuk memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja kalau salaf yang asli, Bos ya. Tapi kalau gitu, salaf-salaf KW, Wahabi, Ibnu Taimiyah berkamuflase menjadi nama salaf. Nah ini menganggap bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Adakah sholat sebelum sholat isya qobliyah? Kalau qobliyah isya tidak ada dalilnya, tapi ada hadis yang mengatakan antara adzan dan qomat 2 rakaat. Berarti boleh mengamalkan sholat 2 rakaat antara adzan dan qomat. Itu hadisnya diriwayatkan Tirmidzi dan hadis itu sahih insyaallah. Pertanyaannya, adakah sholat qobliyah sebelum isya? Jawabannya tidak ada. Kalau dalil tentang qobliyah tidak ada. Tapi kalau sholat sunnah di antara adzan dan iqamah ada. Ya bos. Ini hei, Anda ngomong itu sadar nggak Anda dengan ucapan Anda itu? Aduh, Anda ngomong apa Pak? Mungkin hadisnya baina kulli adaini sholatun, bos ya. Ada hadisnya itu antara 2 adzan yaitu adzan dan iqamah itu sholat sunnah. Bisa rakaatain fasoidan, boleh 2 rakaat atau lebih. Terus Anda ini sama kayak gini bos, orang tanya pada anaknya, ya orang dewasa ini anak kecil yang masih kosakata bahasanya masih terbatas, ya bos ya. Dia nggak ngerti arti sarapan itu, bos ya. Nah, sudah sarapan belum? Belum bu. Loh, tadi kayak kelihatan makan roti. Iya, saya makan roti tadi sama susu. Roti habis 2 bungkus besar roti tawar sama susu 2 gelas, itu. Tapi saya belum sarapan kok, saya hanya makan itu. Nah, dia belum tahu artinya sarapan. Nah, itu sudah berfatwa. Dia nyari dalil sholat qobliyah, kata-kata yang persis tentang qobliyah itu dia nyari itu nggak ketemu. Dia ketemunya apa? Sholat bainal adaini, antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Ya, ini kan berarti kan qobliyah ini. Berarti kan sebelum sholat toh. Dia nyari dalil Nabi yang mengatakan qobliyah. Iya. Inna fil isya rakaataini qobliyataini. Dia nyari yang kayak gitu. Yang persis kayak gitu kata-katanya yang enggak ada. Ya, ini ulama-ulama dulu yang mendefinisikan sholat qobliyah ini parah ini, ya. Kasihan, jadinya Ustadz Badrus kan jadi gak paham, ya. Ya kan, harusnya ulama-ulama dulu, baik ulama Saudi sekarang yang wabe sekarang, ulama Saudi itu, kenapa mereka bikin istilah qobliyah? Kasihan, jangan pakai istilah qobliyah. Kasihan, Pak Badrus ini nggak ngerti, bingung jadinya Pak Badrus nyari dalil gak nemu-nemu. Harusnya pakai kalimat yang persis, jangan qobliyah, tapi sholat bainal adain gitu. Ya, gitu. Bukan qobliyah sekali-kali ya. Jadi bainal adain. Jadi walaupun qobliyah isya, kemudian qobliyah duhur, qobliyah subuh, kemudian apa lagi? Qobliyah asar, itu semua bukan qobliyah, tapi sholat bainal adain. Sholat di antara 2 adzan. 2 adzan bingung lagi mereka mana ada 2 adzan gitu. Enggak ada kalimatnya 2 adzan loh. Berarti antara adzan sholat duhur dan adzan sholat asar ada sholat, ya bener aja sholat duhur namanya. Makin bingung mereka ya kan, karena Nabi mengatakan adzan itu adalah adzan dan iqamah kan bos ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi aduh, tolonglah ya
untuk syekh-syekh. Aduh, ini gimana kita mau protes ke siapa ini? Mau protes ke ulama salaf, Bos? Kita protes sebenarnya ke ulama salaf. Ustadz Badrus ini, kami atas nama Ustadz Badrus Salam protes kepada ulama-ulama salaf, Bos ya. Kenapa Anda membuat istilah qobliyah? Gitu loh. Jangan membuat istilah qobliyah. Kasihan Pak Badrus bingung. Ya. Pak Badrus ini jadinya bingung nyari dalil nggak nemu-nemu. Nggak ada soalnya, Pak. Akhirnya jawab qobliyah nggak ada dalil. Ada kuliah pasca sarjana, Bos ya. Pasca sarjana. Itu apa berarti? S2, Bos? S2. S2. Anda sekarang kuliah apa? Saya pasca sarjana, Pak. Wah, jurusan baru itu ya. Kayaknya dari dulu saya nggak ada itu pasca sarjana. Itu. Kalau S2 ada, setelah S1, S2 harusnya. Kenapa Anda masuk ke pasca sarjana? Jangan-jangan ilegal itu. Itu. Aturannya dari dulu itu setelah S1 ya S2. Kenapa Anda ngambil pasca sarjana? Itu. Ini meributkan dua bahasa yang artinya sama. Nih Pak Badrus ini. Banding. Kalau yang dimaksud dengan salafi di sini artinya ustadz tertentu, maka saya katakan kita jangan menuntut ilmu kepada satu ustadz. Harus menuntut ilmu kepada ustadz yang banyak. Tapi kalau salafi maksudnya, jangan kamu ngaji ke ustadz yang manhajnya salaf doang. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau selain manhaj salaf, manhaj siapa yang akan kita ikuti? Salaf itu siapa? Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita beragama hanya mengikuti manhaj mereka, tidak boleh mengikuti manhaj yang lain. Mau ngikutin manhaj Khawarij, sesat. Murji'ah, sesat. Yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya hanya sahabat. Maka kalau maksudnya jangan ngaji kepada ustadz yang manhajnya salafi doang, tapi juga coba ngaji yang manhajnya yang lain. Loh, mengerikan nih Bu. Seakan-akan manhaj sahabat itu alternatif. Sementara Allah menganggap manhaj sahabat itu satu-satunya manhaj yang harus diambil. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Ini pendapat ini seakan-akan benar, Bos ya. Seakan-akan benar. Kayak benar. Ini kamuflase kan. Soalnya mereka kan berkamuflase, teman-teman ya. Mereka bermanhaj salaf tapi Wahabi gitu loh. Ya, coba mereka, adakah pendapat-pendapat ulama salaf yang berbeda dengan Wahabi, yang berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang mereka ambil? Kalau ada dan itu keseluruhan, berarti mereka benar-benar salaf. Sayangnya kita menemukan yang mereka anggap salaf adalah pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang sesuai dengan Ibnu Taimiyah, yang sesuai dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu, Bos. Ya. Betul, Bos. Soalnya apa? Faktanya banyak ketika sahabat ini bertentangan dengan Ibnu Taimiyah, maka sahabat ini dianggap salah. Ya, banyak, bukan yang di sini-sini, bukan yang apa KW-KW di sini, bukan yang salafi KW di sini, tapi yang salafi Wahabi yang sudah super di pusatnya sana. Banyak menyalahkan para sahabat kalau tidak sesuai dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan ada statement bahwasanya andaikan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, yang jadi nabi tentu Ibnu Taimiyah. Lau kana nabiyyan ba'da Muhammad was sahaba lakana Ibnu Taimiyah. Itu tambah Nah, kan itu kan nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi yang di sini nih masih berkamuflase, Bos ya. Masih remang-remang menjual nama-nama salaf. Tapi pendapat-pendapat salaf yang mereka pegang adalah yang sesuai dengan Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya tidak masalah selama tidak bertentangan dengan akidah yang umum, Bos. Tapi kalau sudah mengatakan bukti adanya sifat fisik pada Allah kayak Pak Wali selama itu sudah melenceng, itu sudah. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Tawasul. Mereka mengatakan tidak ada. Sahabat melakukan tawasul. Nabi Muhammad melakukan tawasul. Ya. Salafus Soleh mengatakan tawasul. Mereka mengatakan tawasul dosanya lebih besar daripada dosa berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah. Itu otak-otak kucluk ya, teman-teman ya. Question, right? If one now decided to have a zina with his mother, and after having zina he comes to realization that he has impregnated her,
Doesn't stop there. He takes her life and then buries her in a place that nobody knows about. Kalau kalian mengaku manhaj salaf, orang-orang salaf itu menyibukkan dirinya dengan beribadah dan sejauh mungkin dan sebisa mungkin menjauh dari konflik permasalahan perbedaan ini. Mereka tidak menggubris itu. Mereka hanya sibuk memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja kalau salaf yang asli, Bos ya. Tapi kalau gitu, salaf-salaf KW, Wahabi, Ibnu Taimiyah berkamuflase menjadi nama salaf. Nah ini menganggap bahwasanya kalau kita ngaji di luar salaf, yang mana salaf itu dari sahabat, dari Rasul, ini kan menyimpang katanya, Bos. Berarti Menyimpang. di luar kelompoknya dia, di luar itu bukan mazhab salaf kalau bukan. ini. Karena apa? Tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti sahabat. Loh kok iso? Semuanya kan mengikuti, dasarnya kan sama, sunnah, sahabat, ya kan? Al-Quran kan sama. Kalau mau dibedah, penyimpangan-penyimpangan mereka dari ulama-ulama salaf ini sangat banyak, Bos. Intinya, siapa yang paling banyak ngeklaim itu biasanya banyak dustanya, Bos. Ya. Mengaku paling sunnah, pasti mereka banyak dustanya. Orang yang teriak-teriak anti korupsi, mereka korupsi banyak. Ya, Bos ya. Banyak orang kayak gitu teriak-teriak anti korupsi. Besok ketangkep dia. Ya, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.